Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Salam jumpa lagi bersama saya di YouTube channel Catatan Alfianus. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya teman-teman. Saya juga berusaha sedang menikmati keadaan kita saat ini. Semoga tetap sehat dan tetap menjadi manusia yang penuh dengan kegelisahan ya teman-teman, yang selalu memikirkan segala sesuatu yang terjadi di sekitar dan terus berbuat atau bertindak yang tentunya tidak merugikan orang lain juga. Dan teman-teman, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah support saya sampai dengan saat ini ya teman-teman. Dari jumlah view, habis dari jumlah tontonan, ya kadang meningkat, kadang menurun. Itu artinya teman-teman dengan segala penuh ketulusan, dengan senang hati mau mendengar dan menonton konten saya yang sederhana ini. Dan teman-teman, saya berterima kasih semuanya atas itu. Saya tetap mengharapkan teman-teman terus support saya, terus berikan masukan, kritikan kepada saya, agar saya terus memperbaiki dan membenahi konten saya ini ya teman-teman. Dan saya sendiri juga merasa bahwa sampai saat ini saya belum menemukan sesuatu yang tepat yang bisa saya berikan kepada teman-teman semuanya, teman-teman pecinta catatan Alfianus dimanapun teman-teman berada. Dan teman-teman, pada kesempatan ini saya memilih salah satu karya dari penulis kita, Kak Elvan de Pores, dari bukunya yang pertama ya. Buku yang pertama, kumpulan esai Menggaris dari Pinggir. Untuk teman-teman sekali lagi yang ingin membaca buku-buku ini, atau buku-buku yang sebelumnya, atau mau lebih banyak mencari koleksi ataupun buku cerita, novel, teman-teman silahkan berkunjung saja ke sini Pondok Baca Matala saya. Alamatnya sekali lagi di Pogopeo, Kampung Pogopeo, Kelurahan Olakile, Kecamatan Bowai. Untuk teman-teman di sekitaran Kelurahan Olakile atau Kecamatan Bowai, bisa datang berkunjung ke sini. Kalau teman-teman sedang mengunjungi atau berpergian berwisata ke Air Panas Soa atau Bukit Cinta, kalau dari Kompleks Pasar Rabu di bagian kiri setelah SDK Olakile ada rumah payung. Nah, di situ letak Pondok Baca Madrasah. Teman-teman silahkan ke sini, silahkan berkunjung ke sini. Silahkan memilih buku sendiri, membacanya dan juga bisa meminjamnya. Tapi dengan catatan tetap rawat buku itu baik-baik. Oke teman-teman, pada kesempatan ini sekali lagi saya akan membaca sebuah karya dari saudara Elvan de Pores. Buku kumpulan esainya Menggaris dari Pinggir. Dan pada kesempatan ini saya akan membacakan sebuah tulisannya dengan judul Meletakkan Isi Kepala pada Tempat yang Bukan Sampah. Ya teman-teman, saya sendiri belum terlalu tahu buku ini, dan saya coba membacanya untuk teman-teman dan juga membacanya untuk saya. Dari judulnya ini sudah sangat menarik ya teman-teman, yakni meletakkan isi kepala pada tempat yang bukan sampah. Salah satu hal yang membuat sebuah diskusi sosial tak pernah punya solusi atau titik temu ialah tercapak eratnya struktur pikiran manusia yang bebal dan banal. Sehingga berhentilah berdebat dengan orang yang gemar membentengi atau merasionalisasi diri dengan institusi atau akidah tertentu untuk melanggengkan sebuah perilaku moral. Apalagi memakai dalil agama juga latar kultur dan pendidikan sebagai bantal sandar empuk dalam menyebarkan penghakiman dan kebencian. Agama di dalam dirinya sendiri itu baik. Agama adalah institusi mulia tempat semua hal baik terangkumkan. Pun tradisi dan kebudayaan yang berisikan petuah-petuah mangkus demi keberlangsungan hidup suatu masyarakat. Orang yang hidup sesuai kaidah agama dan budaya
takkan pernah terperosok ke dalam pelbagai ekstremisme yang merisak juga meringsek tatanan hidup bersama. Dan tentu saja kita semua senang bila masyarakat, bangsa dan negara hidup dalam harmoni berbalutkan perasaan aman dan nyaman. Namun barangkali benar bahwa idealisme memang takkan pernah mencapai kesempurnaan. Dan harapan seperti itu hanyalah sebuah ujaran laiknya peribahasa masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Atau boleh jadi orang-orang yang dalam hidupnya suka cari perkara, membesarkan perkara, lantas menimbulkan keresahan publik, hendak mengafirmasi apa yang diujarkan filosof Friedrich Nietzsche sebagai manusia penghabisan. Manusia yang tak lagi punya dorongan jiwa untuk mencapai keluhuran dan keagungan. Tak dapat disangkal, konflik, hasutan, ataupun anarkisme di ruang publik adalah datang dari manusia itu sendiri. Memang menurut Ralph Dahrendorf, sebuah kehidupan sosial itu tak luput dari konflik. Namun, konflik dimaksud bukan merujuk pada manusia memakan atau menista sesama manusia. Sebab, konflik seperti itu tak bisa dikompromi dan tentu saja takkan punya konsensus baik seperti yang dimaksudkan sang sosiolog kenamaan Jerman tersebut. Barangkali sebuah argumentasi bisa dikonfrontasikan di sini. Bahwasannya yang menjadi separasi atau jurang pemisah atau molotov kehancuran sebuah bangsa itu tidak terletak pada perbedaan agama, perbedaan suku dan ras, juga perbedaan pilihan politik, tetapi pada tumpulnya pola pikir yang sehat dan bernas. Orang menjadi tidak komprehensif melihat substansi sebuah masalah, tapi malah menjadi pasukan garda terdepan untuk melancarkan serangan yang membunuh karakter sesamanya. Meninggalkan substansi persoalan, lantas mengambil pungut ikhwal lain yang jelas tak punya hubungan itu, lebih nista senistanya daripada sekadar salah menjawab soal ujian nasional misalnya. Patut diingat bahwa terkoyaknya daya berpikir kritis positif menjadi semacam ancaman bagi umat manusia dewasa ini. Nalar sehat dikencingi oleh kebiadaban manusia yang mendaku dirinya beradab. Orang lebih gesit merespon sebuah isu tanpa verifikasi, kemudian menggembar-gemborkannya dengan memakai paradigma agama atau budaya sebagai tameng pendasarnya. Orang juga menjadi lebih subur terprovokasi sehingga membentuk sebuah keyakinan kolektif bahwa si ini bersalah, si itu kafir, dia rasis, dan lain sebagainya. Dengan demikian, ruang-ruang publik secara implisit menjadi kotor
oleh berbagai sikap distorsif seperti itu, tak ada pelajaran berharga yang bisa didapat. Tak ada konsumsi pengetahuan baik yang ditunjukkan. Sebab sikap kritis telah menjelma jadi sebuah ketertutupan intelektual yang tak dapat diganggu gugat. Dan gagasan filsuf Karl Popper bahwa yang rasional itu kritis dan yang kritis itu rasional hanya akan laku di tempat sampah. Akan tetapi, mengobrol sebuah gagasan dalam bingkai pesimisme sungguh tak mulia adanya. Sehingga tentu saja kita yakin bahwa masih ada banyak orang baik di negeri ini yang mau berpikir tentang perubahan. Orang-orang yang masih punya pemikiran kritis dan bijaksana dalam melihat sebuah kasus atau persoalan. Orang-orang reflektif yang mengurai masalah kemudian menentukan sikap. Dan barangkali orang-orang seperti itu bukanlah mereka yang duduk nyaman di atas menara gading religiositas atau intelektualitasnya, melainkan orang-orang kecil dan sederhana yang kita temui di kebun, di pasar, di tempat-tempat pertunjukan, atau di pojok jalan mana saja. Terlepas dari ceracauan liar seperti itu, kesadaran diri masing-masing kita menjadi penting. Toh, sudah barang tentu bahwa setiap kita punya cara masing-masing untuk menunjukkan kecintaan terhadap bangsa ini. Oleh sebab itu, jika tak ingin didaku sebagai bedebah pembawa kebencian dengan lagam pikiran kerdil, maka bersikap bijaksanalah dalam menentukan sikap. Sebab tindakan yang tak beradab itu lahir dari pikiran yang tak beradab pula. Jadi, mari letakkanlah isi kepala Anda pada tempat yang bukan sampah. Itu teman-teman, sebuah esai singkat, padat, jelas, dan tentunya tidak menggurui dari seorang Elvan de Porres. Ya, Elvan de Porres ini seorang alumnus dari Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledela Roma Umere. Dan sekarang sedang melanjutkan studi pendidikan S2-nya di Jogja kalau tidak salah. Dan sekarang sedang melakukan penelitian. Dan sebenarnya orang ini malas bukan malas ya, malas menurut saya atau saya yang kurang update tentang beliau. Punya potensi banyak sekali dalam diri beliau. Hanya beliau orangnya santai, menikmati, pokoknya asik saja. Kalau kita duduk diskusi dengan dia, selalu menarik dengan saudara Elvan de Porres ini. Dia ini orang yang tidak suka bukan tidak suka, mungkin sedang fokus dengan penelitiannya. Jadi di media sosial beliau jarang aktif di sana. Jadi jangan harap kalau teman-teman cari di media sosial dan segera tukar pikiran dengan beliau, mungkin teman-teman tidak akan temukan di sana. Atau mungkin saya sendiri tidak pernah topik yang pas untuk berdiskusi dengan beliau. Jadi kami dua jarang berdiskusi, tapi saling support sampai saat ini. Dan teman-teman, selain itu menarik ya apa yang ditulis oleh Elvan de Porres ini tentang meletakkan isi kepala pada tempat yang bukan sampah. Skala kebencian, maksudnya yang dikatakan di sini bahwa skala kebencian itu menjadi
menjadi konflik sebenarnya, menjadi sebab konflik di negeri ini ya teman. Bukan hanya di negeri ini, dalam rumah tangga, dalam keseharian kita, dalam proses interaksi kita ya teman-teman. Jadi hal-hal itu terjadi itu karena pola pikir kita yang belum mampu melihat perkembangan keluar, dan pola pikir kita masih ya bisa dikatakan pada posisi ini pasti bisa dikatakan sempit ya teman-teman. Ya belum bisa beradaptasi dengan sesuatu yang datang dari luar. Dan teman-teman, sebab kehancuran itu bukan karena perbedaan ras, pilihan politik, agama, tapi karena tumpulnya pola pikir yang sehat nan bernas. Itu seperti yang dikatakan oleh Evan de Porres ya, bahwa kehancuran itu bukan karena perbedaan ras, pilihan politik, agama, tetapi karena pola pikir yang tidak sehat. Jadi itu menjadi sebab. Jadi Evan de Porres mengajak kita untuk berani meletakkan isi kepala pada tempat yang bukan sampah. Kalau di tempat sampah ya itu, maka terjadilah perpecahan, keributan. Yang paling dekat dalam keseharian kita ya teman-teman. Kita kalau melihat negara ini masih terlalu luas. Kita melihat dalam kehidupan keluarga, dengan berumah tangga, di lingkungan sekitar. Itu terjadi karena ya perbedaan pendapat penting. Tetapi jangan sampai salah alamat. Jangan sampai salah alamat. Jadi itu menjadi penyebab kekacauan atau keributan. Dan jika hal ini terus dibiarkan, maka jangan kaget bahwa keributan sudah pasti akan terjadi. Dan itu teman-teman, kurang lebih seperti itu. Dan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman jika dalam konten ini ada satu dan lain hal atau ada beberapa bagian yang penyebutannya tidak jelas. Saya mohon maaf, saya minta maaf atas kesalahan tersebut. Dan saya minta maaf juga kalau masih ada keributan. Dan beginilah saya tidak sedang mencuri atau mencari perhatian bahwa dengan cara seperti ini akan mengundang banyak orang untuk mengunjungi YouTube saya. Tidak. Saya berusaha berbagi dengan apa yang saya miliki saat ini. Saya memulainya dengan apa yang saya miliki saat ini. Daripada saya memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya ya pada akhirnya menyiksa saya sendiri. Saya tidak mau itu atau membebankan orang lain. Dan teman-teman, terima kasih sekali lagi. Terus support saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan ke depan saya akan terus bacakan tulisan-tulisan dari karya Evan de Porres. Di buku ini ada beberapa tulisan yang menurut saya aktual sekali dengan keadaan kita saat ini. Dan itu benar-benar real dengan kehidupan kita saat ini. Dan harapan saya teman-teman terus support saya. Dan jangan lupa goyangkan loncengnya agar tidak ketinggalan ya. Agar tidak ketinggalan konten-konten saya selanjutnya. Teman-teman juga bisa lihat konten-konten saya sebelumnya yang mungkin berkenaan dengan apa yang sedang teman-teman alami sebelumnya. Sebelumnya saya sering bagi puisi, ya, habis cerita, dan juga beberapa ya pengembangan diri lah yang belum tentu juga itu sebuah pengembangan diri. Tapi dukungan dari teman-teman itu sangat-sangat membantu saya untuk terus berkarya melalui YouTube ini. Terima kasih teman-teman. Salam jumpa di kesempatan yang lebih aduhai.